Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas diberi hadiah berupa kuda perang goib tak kasat mata. Di suatu pagi cerah di kerajaan Baghdad, Baginda Raja selalu ingin mengerjai Abu Nawas namun selalu gagal. Apalagi di episode sebelumnya yang berjudul Abu Nawas dibikin menceret. Malah Baginda yang kena batunya. Nah kan, itulah mengapa pagi ini Raja Harun ar-Rasyid sangat merasa kesal karena Abu Nawas terlalu sering mempermalukan Baginda Raja dengan kecerdikannya. Kali ini Baginda Raja mau nyoba ngisengin Abu Nawas menggunakan suatu hal yang tidak nyata. Apakah si Abu Nawas ini masih bisa memutar otaknya atau tidak? Aku akan membuatnya kebingungan, malu dan terlihat sangat bodoh, gumam Baginda dalam hati. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan semua para penasehat kerajaan, mendiskusikan ide aneh ini kepada mereka semua. Para penasehat pun kebingungan, sungguh aneh dan memang sangat aneh. Akhirnya semua sepakat akan menjalankan ide gila aneh ini buat ngisengin Abu Nawas. Kalian mau tahu ide gila apa yang ada di otak Baginda Raja buat ngisengin Abu Nawas? Simak aja terus, oke? Maka Baginda Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan pesan perintah yang dibawa adalah bahwasanya Baginda Raja mengakui kehebatan dan kecerdikan Abu Nawas selama ini, dan Baginda Raja mengaku kalah cerdik. Maka dari itu Baginda Raja ingin memberikan Abu Nawas hadiah yang sangat istimewa. Sepanjang jalan Abu Nawas mengelus jenggotnya dan terus berpikir untuk mengantisipasi jika memang ini jebakan lagi. Pasalnya seorang Baginda Raja gitu loh. Seseorang yang paling anti kalah malah ngaku kalah, kan mustahil. Wah, ini mah bau-bau amis nih. Pasti jebakan lagi dah, gumam Abu Nawas dalam hati. Tapi Abu Nawas tetap santuy dan tidak mau ambil pusing. Ia akan selalu siap menghadapi jebakan apapun dari Baginda Raja dengan 1000 akal cerdiknya. Sesampainya di istana, semua penasehat dan seluruh pelayan istana sudah berkumpul untuk menyambut Abu Nawas. Abu Nawas berjalan perlahan sambil menatap semua orang yang ada di situ satu persatu. Firasat Abu Nawas pun menjadi-jadi. Situasi yang sangat aneh. Beneran dah nih, gua bakal dijebak lagi, gumam Abu Nawas dalam hati. Belum sempat Abu Nawas mengungkapkan kata-kata, Baginda Raja lekas berdiri sembari berjakata. Wahai Abu Nawas, manusia cerdik nan jenius, atas segala kepintaranmu mengatasi masalah selama ini, aku sebagai Baginda Raja mengaku kalah pintar. Oleh karena itu, sebagai wujud kekalahanku selama ini, aku akan memberikanmu hadiah terbesar dan termahal dari kerajaan. Ini dia kuda perang goib tak kasat mata dari Persia. Raja menunjuk ke sebuah tali yang terikat di tiang, seolah-olah tali itu mengikat kuda. Padahal mah emang cuma tali aja, nggak ada kudanya. Cuman akal-akalan Baginda Raja aja biar Abu Nawas kebingungan ngadepin situasi ini dan makin kelihatan bodoh. Tapi nyatanya enggak begitu, Ferguso. Hahaha. Semua penasehat dan seisi istana cuma senyum-senyum sambil nutup mulut, pura-pura melongo. Tak lama kemudian seluruh isi istana bertepuk tangan. Pertanda hadiah itu memang terlihat fisik dan wujudnya dan memang benar-benar sangat istimewa. Padahal mah nggak ada apa-apa, ya cuma seutas tali. Abu Nawas menatap kosong, melongo, berpikir cepat karena memang ternyata benar ini jebakan. Lalu ide gila Abu Nawas langsung muncul secara spontan. Abu Nawas mendadak berlutut, mengucapkan terima kasih dan sangat terharu. Kemudian Abu Nawas berkata, Edian, terima kasih sangat. Wahai Baginda, hamba sangat terharu. Bolehkah saya mencoba menaiki kuda perang ini sekarang?
Kemudian sang Baginda Raja malah kebingungan sendiri. Kemudian menjawab kaget, iya silakan dicobain aja. Kemudian Abu Nawas bangkit dari lututnya. Dengan mata sedikit menyipit ditambah senyuman licik, memegang seutas tali tersebut yang seolah-olah terikat dengan kuda goib. Kemudian mengitari kuda goib tersebut sambil berkata, Wadaw, montok sekali otot kuda perang ini, wahai Baginda. Tidak salah jika kuda ini disebut kuda perang goib yang sangat istimewa. Abu Nawas pun kemudian berpura-pura menaiki kuda goib yang tak kasat mata itu. Setelah berpura-pura naik, kemudian apa yang terjadi? Yap, mantap, Abu Nawas seolah-olah tidak bisa ngendaliin kuda perang yang ganas tersebut. Ia berlari ke sana kemari, menendang semua perabot yang ada di dalam istana hingga pecah dan berserakan, serta menabrak semua pelayan istana. Sambil berteriak, Abu Nawas berteriak sambil tetap berpura-pura menunggangi kuda yang liar. Tolong, Baginda, kuda ini galak banget, tidak bisa dikendalikan. Dan terus berteriak minta tolong sambil ngibrit keluar istana seolah-olah dibawa lari kuda. Para penasehat maupun raja malah balik dibuat melongo seakan-akan Abu Nawas benar-benar gak mempan buat dikerjain. Baginda Raja lagi-lagi menepuk jidatnya pasrah. Yang tadinya cuma iseng kini malah membuat istana jadi porak-poranda. Dan yang lebih parah lagi-lagi, Abu Nawas gak bakal bisa dihukum karena ia pasti beralasan kuda perang goib tak kasat mata itulah yang berbuat onar dan tidak bisa dikendalikan. Akhirnya semua seisi istana malah jadi dibuat sibuk merapikan pecahan perabot yang berserakan. Tamat, konyol gak tuh? Ya konyol lah. Konyol. Jahahahaha.